Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, atau subuh ini. Jika memang CCTV sudah ada dan memperlihatkan wajah-wajah yang jelas, maksud saya begini, kalau memang ada CCTV kemudian terpantau wajahnya jelas, ya, kemudian dia ada radius dekat dengan TKP, di jam krusial, di tanggal krusial, maka sudah tidak akan lagi menunggu 2 tahun sebenarnya. Ya, sudah tidak akan menunggu 2 tahun kalau memang sudah ada CCTV itu. Jelas. Permasalahannya sekarang adalah CCTV-nya tidak ada. Kalaupun ada, tidak jelas wajahnya. Ya, wajahnya tidak jelas. Kalau kita mau lihat perbentukan badannya, agak susah. Karena kadang-kadang kalau misalkan berjalan, memang ada tipe-tipe orang berjalan kalau memang dia punya ciri khas khusus ya. Ada yang orangnya bongkok, ya itu bisa terlihat. Tetapi sekali lagi, itu hanya petunjuk, ya, hanya petunjuk. Tidak bisa dijadikan alat bukti. Karena wajahnya tidak jelas kalau hanya melihat bentuk badan, cara jalan, ya itu hanya sebagai petunjuk saja yang nantinya akan ditelusuri gitu loh. Akan ditelusuri nantinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan CCTV disampaikan katanya bilang bahwa katanya, maka ini juga akan menjadikan dilema nantinya. Katakanlah kalau misalkan saya mengatakan bahwa saya melihat pergerakan seseorang misalkan. Ya. Saya mengatakan bahwa saya melihat seseorang di CCTV tetangga saya misalkan. Tetapi sedangkan CCTV-nya tidak ada atau fotonya pun tidak ada yang memperlihatkan bentuk wajahnya, ya, hanya katanya, tapi tidak ada pembuktian barangnya. Ini pun akan jadi berat juga dan akan susah dan nantinya akan muter-muter juga nantinya. Sedangkan pada saat pemberkasan untuk menuju ke P21, ini kan diperlukan suatu alat bukti yang kuat. Dan CCTV adalah alat bukti elektronik yang memang sangat kuat. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa CCTV itu ada melihat pergerakan, tapi kalau barangnya tidak ada, ini sayang sekali sebenarnya. Ya. Pada saat keyakinan yang 100%, keyakinan itu kuat 100%, tetapi tidak ada bukti nyatanya, tidak ada barangnya, ini akan jadi dilema nantinya. Walaupun bisa jadi bisa saja nanti dipakai alat buat di persidangan, bisa jadi. Karena di persidangan itu sudah tidak perlu lagi 2 alat bukti, tetapi ada nanti intuisi dari hakim. Hakim lah, feeling hakim yang akan menentukan nanti. Karena sudah berpengalaman kalau hakim ya. Nah, tetapi kembali lagi kan itu tidak bisa dipegangan semua kayak seperti itu. Nah, kita sangat disayangkan kalau misalkan ada CCTV yang dikatakan melihat pergerakan seseorang, tidak ada barang buktinya. Dan juga ada semacam kekhawatiran kalau misalkan dikatakan bahwa ada CCTV itu bersumber dari rumah seseorang, dari toko seseorang, artinya dari seseorang. Kalau misalkan minimal ada serah terima, baik serah terima dari yang punya rumah kepada seseorang penyidik, kemudian ada serah terima kepada yang terakhir menyimpan dari barang tersebut, nah, itu akan lebih baik. Tetapi kalau tidak ada serah terima, ini kan yang dikhawatirkan nanti ada penuntutan balik nantinya.
pada saat dikatakan bahwa saya sudah menyerahkan barang ini kepada Anda, tapi tidak ada bukti serah terima, maka si Anda ini akan mengatakan, saya tidak terima sama sekali. Malah akan membalikan, jangan-jangan Anda yang menghilangkan. Malah jangan-jangan Anda yang masuk dalam obstruction of justice. Kalau tidak ada bukti serah terima. Ya kan? Yang dikhawatirkan semacam itu malah. Ya, itulah yang sangat disayangkan. Maka kita akan berpikiran kembali ke belakang bagaimana protapnya kalau begitu. Sedangkan di kasus Sambo saja masalah CCTV itu ada serah terima itu. Bagaimana protapnya? Bagaimana aturan yang dipakai pada saat proses penyelidikan, terutama pada saat mengambil barang-barang bukti. Dikumpulkan di mana barang-barang bukti, ya, unsur pengawasannya bagaimana, dan nanti ini akan merembet kalau begitu. Merembet adalah unsur pengawasan. Siapa unsur pengawasan? Tidak lain adalah kalau misalkan di Polsek, ya Kapolseknya. Seperti itu. Karena Kapolsek membawahi semua jajaran bawahannya. Intel semua di bawah beliau. Unsur pengawasannya sepertinya yang harus memang didalami sejauh mana unsur pengawasan di Polsek pada saat awal-awal kejadian, ya. Apakah kemungkinan Kapolsek akan diperiksa oleh pihak Propam? Ya kita tidak tahu, karena mungkin saja kalau misalkan unsurnya ada di Polsek. Dalam artian bahwa semua kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang dilakukan, terutama pada saat pengumpulan barang bukti, ditempatkan di Polsek. Bisa jadi karena memang Polsek terdekat dengan TKP. Ya, ada proses pengumpulan barang bukti di sana. Dari mulai pengambilan, pengecekan, dan penyimpanan barang bukti. Kalau ada CCTV yang dicek, kemudian diambil dan disimpan dengan protap-protap, dengan adanya serah terima, ada unsur serah terima, siapa yang menerima barang terakhir, ya, maka tidak akan ada masalah dengan barang bukti itu. Tapi kalau sampai CCTV tidak ada, artinya ini ada protap atau ada SOP yang dilanggar. Ada SOP yang tidak sesuai dengan protapnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau misalkan ini misalkan dijadikan sebagai alat, misalkan sekali lagi kalau ini dijadikan sebagai alat untuk menuju P21, ada kemungkinan berat juga untuk bisa Kejati menerimanya. Kalau misalkan ini ya, kecuali kalau ada yang lain. Karena tetap pada saat itu dibutuhkan juga dua alat buktinya. Barangnya, bentuk barangnya yang ada. Harus itu kan. Tidak bisa hanya pengakuan saja. Tidak hanya cukup ucapan saja. Tetapi ada barangnya. Ya kalau misalkan bahwa ada pergerakan, yang mana CCTV-nya. Seperti itu. Kalau ada rekaman, yang mana kameranya. Ya. Kalau ada percakapan, yang mana percakapan direkam tidak. Kan itu bentuk-bentuknya yang bisa dipertarungkan nanti di persidangan. Ya itulah kembali lagi masalahnya adalah bagaimana SOP ini di kasus Subang ini. Berarti ada kesimpulan bahwa obstruction of justice itu benar nyata. Di kasus Subang, obstruction of justice itu benar-benar nyata, dan juga adalah bagaimana obstruction of justice di kasus Subang harus dituntaskan.
Masa hanya kode etik saja? Masa hanya kode etik saja? Masa hanya pelanggaran kode etik? Apakah tidak ada unsur pidananya? Kita menunggu ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.